Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Kodrat Lelaki. Sebagian besar dari kita pasti tahu, menurut Alkitab, lelaki itu dikodratkan sebagai pemimpin. Nah, hari ini kita akan belajar saudara, khususnya bagi para lelaki, kita akan belajar ternyata laki-laki punya kodrat yang lain selain memimpin. Apa itu? Kodrat laki-laki dari semulanya itu adalah sebagai manajer. Apakah itu manajer? Manajer itu bisa berarti pengelola ataupun pemimpin. Diambil dari kata manajemen yang berarti mengelola, mengurus ataupun memimpin. Jadi dari awal kodrat laki-laki itu harusnya sebagai manajer. Hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, berkata demikian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 19-20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi saudara, di dalam hal ini kita melihat bahwa Adam sebagai kepala rumah tangga pada waktu itu, dia dipercayakan Tuhan. Hal yang apa? Hal yang menurut saya itu hal yang bukan rohani sama sekali malah. Adam dipercayakan untuk memberi nama kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dalam Taman Eden. Bayangkan Bapak Ibu, itu ada berapa puluh, berapa ratus, bahkan mungkin berapa ribu jenis binatang yang ada di dalam taman itu dinamai satu-satu oleh Adam. Di dalam rumah tangga, posisi laki-laki itu sebagai pemimpin dan juga harusnya sebagai seorang manajer. Manajer itu yang mengatur, mengelola hidup rumah tangganya. Puji Tuhan, hari ini kita belajar hal apa yang harus diatur oleh lelaki di dalam rumah tangga. Yang pertama, yang harus diatur oleh laki-laki adalah emosi. Bapak Ibu, emosi adalah pikiran atau perasaan ataupun kehendak. Sasarannya adalah keluarga atau orang yang ada di dalam rumah tangga di sekitar kita sehari-hari. Tugas daripada suami atau seorang bapak adalah menjaga emosi anggota keluarganya supaya stabil. Kita mau lihat contoh di dalam Alkitab, suami atau bapak yang kurang baik. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 6-7. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini. Karena Ribka sebab elok parasnya. Jadi Ishak ini bukan merupakan suami yang bertanggung jawab. Mengapa? Dia tidak memikirkan bagaimana perasaan istrinya waktu istrinya disuruh berdusta, disuruh berbohong. Demi apa? Demi menjaga nyawa daripada Ishak. Kemudian Kejadian pasal 27 ayat yang pertama. Ketika Ishak sudah tua, ini bapak Ishak lagi nih. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, anakku. Saud Esau, ya Bapak. Bapak Ibu Saudara, saya berhenti sampai di sini. Anak yang menjadi kesayangan daripada Ishak adalah Esau. Lalu kemudian apa yang terjadi kepada adiknya Esau? Ini yang terjadi seringkali di dalam rumah tangga.
Seorang ayah selalu pilih kasih terhadap anak-anaknya. Seorang ibu menjadi pilih kasih terhadap anak-anaknya. Khususnya seorang ayah ini tidak dapat menjaga emosinya. Anak-anak itu tetap stabil di dalam rumah. Tidak sedikit anak-anak yang tidak nyaman waktu ayahnya ada di rumah. Tidak sedikit anak-anak yang lebih nyaman terhadap temannya, kepada temannya. Sebab apa? Sebab seorang ayah gagal untuk menjaga kestabilan emosi daripada anaknya. Itu baru anak. Bagaimana dengan istri? Seperti Ishak tadi, demi menjaga nyawanya, perasaan istrinya dikorbankan. Nah, seorang lelaki kodratnya adalah sebagai manajer yang menjaga bagaimana stabilnya emosi di dalam rumah tangga mereka terhadap anggota-anggota keluarganya. Nah, itu tugasnya seorang ayah. Jadi patut diingat baik-baik, bapak-bapak, emosi daripada istri, emosi daripada anak-anak itu tergantung daripada Anda, seorang suami. Kemudian yang kedua, apa yang harus diatur oleh seorang suami, oleh seorang ayah? Yang kedua, yang harus diatur adalah berkat. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 11. Berkata demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara, khususnya bapak-bapak, berkat harus dikelola. Iman yang salah, saya katakan ya, iman yang salah berasal dari pengertian yang salah. Seringkali kita berkata, waktu saya dapat berkat, gampang kita pakai dulu aja, nanti Tuhan berkati lagi. Saudara, saya katakan ini pikiran yang salah. Sebab berkat itu perlu di-manage. Berkat itu perlu diatur. Itulah fungsi daripada manajer, yaitu laki-laki di dalam rumah tangganya, yaitu mengatur berkat yang datang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanapun tinggi posisi istrinya, bagaimanapun besarnya income daripada istrinya, seorang laki-laki harus menjadi manajer di dalam rumah tangganya. Jangan dibalik, sebab ini adalah kodrat daripada laki-laki. Kesimpulan pada pagi hari ini adalah, mari para laki-laki jadilah manajer yang baik dan mulailah dari dalam keluarga terlebih dahulu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat hari ini, kami bersyukur karena firman Tuhan sudah datang kepada kami, khususnya kami para kaum pria. Kami mau menjadi manajer-manajer yang baik khususnya di dalam rumah tangga kami, supaya kami menjadi suami yang baik dan kami menjadi bapak yang baik bagi anak-anak kami. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami bersyukur dan kami percaya sepanjang hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.